Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghampiri Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada penjunan kita. Kita juga mau menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kita, agar apa yang kita lakukan berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Kita berada di dalam pimpinan Tuhan, penjagaan dan pemeliharaannya. Mari bawa korban ucapan syukur kita pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari bawa ucapan syukur kita saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Ku tersungkur dan sembah. Yes, amin. Ku persembahkan korban syukurku. Katakan yang terbaik, sekali lagi yuk sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur. Katakan selamanya, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat. Mari bawa pujian dan korban syukur kita. Amin. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus
sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari puji sembah. Haleluya. Syukur kami naikkan. Haleluya. Sembah sujud kami bagimu Tuhan, Allah penjunan kami, Allah pertolongan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpuji Allah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kasih Allah besar, pertolongan Allah besar. Haleluya. Haleluya. Terus mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan. Terus bawa mazmur kita di hadapan hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih. Kaulah pertolongan kami. Kaulah kekuatan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Pada Allah kami percaya, hanya padamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Terima kasih, Kau yang menopang kami. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pagi hari ini ada waktu sejenak untuk kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Mungkin ada doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadiratnya. Pagi hari ini, mari kita serahkan segala sesuatunya. Pergumulan doa kita di hadapan hadiratnya kita bawa. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap seruan umat-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Amin. Kau menjadi sumber pertolongan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang berseru, mereka yang memohon pertolongan, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang campur tangan di dalam segala masalah umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terus Kau beracara kepada umat-Mu Tuhan. Amin, amin. Kau sumber pertolongan bagi kami, amin. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau melawat dan menjamah kami umat-Mu Tuhan. Terus Engkau bekerja Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap diri orang yang mengasihi-Mu. Dan itu terjadi pada kami semua umat-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau besar, Engkau mengasihi kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada apapun juga. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam
dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama di dalam hadirat-Nya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan bersama, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi yuk katakan bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenang, ku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, banyak orang itu mengerti atau pengertiannya begini. Kalau kita butuh sesuatu, kita ingat janji Tuhan saja. Lalu kita klaim saja janjinya. Nah, hampir semua orang berpikir seperti itu. Tapi biarlah pagi ini kita semua dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan pakai
pagi hari ini untuk mencerahkan kami tentang janji-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak salah mengerti, sehingga hidup kami tidak berkenan bagi Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering mendengar orang mengklaim janji Tuhan. Sebenarnya Tuhan berjanji apa sih? Kok seolah-olah banyak orang itu memiliki hak untuk mengklaim Tuhan dan apa saja bisa diklaim gitu. Di zaman sekarang banyak sekali pengajaran yang seperti itu. Kalau butuh uang, klaim janji Tuhan katanya. Kalau mau sukses, klaim janjinya. Kalau belum punya jodoh, klaim saja janji Tuhan. Gak punya rumah, klaim saja janji Tuhan. Kan begitu. Seolah-olah kita mengklaim terus langsung diberi atau pasti diberi gitu. Nah ini ajaran yang menyimpang sebenarnya. Karena janji Tuhan tentang uang, sukses, jodoh, rumah, itu barang-barang fana yang nanti kita tinggalkan. Jadi itu bukan yang primer, bukan yang utama. Apalagi kalau membuat deklarasi sendiri menurut keinginan hati. Deklarasi tentang janji Tuhan akan memberkati aku dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak diperintah Tuhan? Ya, seolah-olah Tuhan itu berjanji, seolah-olah ada janji Tuhan yang seperti cek kosong yang diberikan kepada kita. Terserah kita mau cairkan kapan saja untuk keperluan apa saja. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ya, Tuhan tidak berkehendak anugerahnya itu dipakai untuk keperluan apa saja. Hanya satu, untuk keperluan keselamatan bagi banyak jiwa. Itu saja. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani juga, itu pun dalam rangka supaya orang yang diberkati secara jasmani itu menjadi berkat dan akhirnya selamat, bukan untuk diri sendiri. Ingat itu, janji Tuhan itu keselamatan untuk umat manusia, bukan tas mewah, rumah mewah, mobil, bukan. Kalau barang-barang fana itu bisa dicari dengan kerja keras. Orang yang tidak percaya Tuhan saja bisa kaya raya kok. Malah orang yang tidak percaya Tuhan tidak mau bekerja, minta terus sama Tuhan, malah nggak dapat apa-apa. Karena hukum tabur tuai berlaku loh, saudara. Jangan sampai saudara berdoa agar Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Tidak bisa. Bahkan Alkitab berkata, kalau engkau malas jangan kau makan. Jadi masalahnya bukan pada janji Tuhan. Tuhan berjanji pasti soal keselamatan. Soal kekayaan, rumah, dan sebagainya itu harus dikerjakan. Ya, kalaupun Tuhan tidak memberi, ya tidak apa-apa. Tetapi masalahnya itu ada pada cara manusia menafsirkan Alkitab. Banyak orang menafsirkan Alkitab agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau sesuai dengan kebutuhannya. Dia lagi butuh jodoh, klaim janjinya gitu. Padahal kalau kita baca Alkitab, tidak ada orang mengklaim Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan yang mengklaim manusia. Ya, seringkali ini penyebabnya gini loh. Seringkali orang mengambil atau membaca satu ayat, lalu diartikan keluar dari konteks aslinya. Menjadi menyimpang. Dan menjadikannya seolah-olah Tuhan janji secara pribadi kepada dia. Nah, menjadikannya pribadi. Padahal ada ayat-ayat yang tidak pernah ditujukan kepada kita. Ditujukan kepada pribadi tertentu di masa lalu. Jadi, kita harus benar-benar mengerti kalau membaca kitab suci. Harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kitab suci. Jangan kitab suci disesuaikan dengan pikiran kita, terbalik. Pikiran kita dipakai untuk mengerti apa maksud sebenarnya yang dimaksud oleh ayat itu.
Begitu, jangan terbalik ya saudara ya. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian yang dibangun dasarnya adalah kebutuhan pribadi atau harapan pribadi. Sesungguhnya kebenaran tidak boleh dibangun secara subjektif. Kebenaran harus objektif, yaitu sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud oleh Alkitab. Jika tidak demikian, sama saja kita sedang menipu diri sendiri. Kan begitu. Ya. Untuk apa ya kita menipu diri sendiri? Untuk menyenangkan hatinya sendiri. Padahal kalau kita sadar ya, semua yang kita rekayasa itu tidak ada gunanya. Karena kebenarannya tidak demikian. Mari saudara-saudara yang sudah terlanjur punya pengertian, kalau butuh sesuatu aku klaim janji Tuhan. Coba saudara kalau ada di hadapan Tuhan, berani mengklaim Tuhan? Ya. Coba dipikir baik-baik apakah itu sopan mengklaim janjinya. Menuntut loh, mengklaim itu artinya menuntut loh saudara. Haknya kita apa? Ingat kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang fana. Kita menjadi milik Tuhan. Kita tidak punya hak apapun. Lah kok malah mengklaim, menuntut Tuhan. Jangan sampai ini terjadi saudara. Masa lalu mungkin kita banyak buat salah dalam ketidakmengertian. Tapi pagi ini kita semua diingatkan bahwa jika kita menghadap Tuhan, yang pertama kita harus sopan. Tuhanlah yang mengklaim hidup kita. Ya. Yang kedua, janji Tuhan bukan tentang barang-barang fana ini, tapi tentang kekekalan. Makanya ia mati di kayu salib, bukan supaya kita kaya, supaya kita enteng jodoh, supaya kita kalau sakit selalu sembuh, bukan. Supaya kita semua yang menerimanya, yang percaya kepadanya, selamat, tidak binasa. Itu tujuannya. Jangan diselewengkan lagi saudara mulai hari ini. Kita itu tidak perlu klaim-klaim janjinya. Kenapa? Karena satu, kita tidak punya hak mengklaim atau menuntut Tuhan. Yang kedua, dia Bapa yang baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita minta pun, dia sudah tahu. Makanya, jika kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, kita tidak berani menuntut Tuhan. Justru sebaliknya kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Begitu saudara. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata janji Tuhan secara salah. Apalagi kelihatan banget itu untuk kepentingan diri sendiri. Udah gitu tidak ada ayat yang mendukung sama sekali. Tidak ada orang manusia berani menuntut Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus nurut sama keinginan manusia itu. Gak ada. Bertobat ya saudara. Mestinya kita bicara, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini akan mengubahkan setiap kami yang mendengarnya dan mengerti dan melakukannya. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GMM Gereja Mula-Mula, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, yang menuntun setiap kami, yang memberkati para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Khususnya tangan-tangan mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.